Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Rahayu dari PAI 41. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas akhir saya tentang mata kuliah manajemen kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan asas dan prinsip manajemen kelas serta faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, untuk yang pertama adalah asas didaktif dalam manajemen kelas. Istilah didaktif berasal dari bahasa Yunani, didaskein yang berarti pengajaran dan didaktos yang berarti pandai mengajar. Didaktif diartikan sebagai ilmu mengajar yang memberikan prinsip-prinsip atau asas-asas tentang cara-cara menyampaikan bahan pembelajaran sehingga siswa dapat menguasai dan memiliki bahan pelajaran yang disajikan. Adapun asas-asas didaktif yang utama dan perlu diperhatikan oleh guru dan diterapkan dalam proses pengelolaan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Asas yang pertama adalah asas apersepsi. Nah, asas apersepsi adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Jadi pengetahuan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa dapat digunakan untuk memahami sesuatu yang belum diketahui sehingga dapat sesuatu yang bermakna bagi siswa. Nah, persepsi ini diharapkan dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa terhadap sesuatu. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah asas peragaan, di mana asas peragaan ini merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif karena sangat menarik bagi siswa. Apalagi jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang sebenar-benarnya. Baik, kemudian yang ketiga itu ada asas motivasi. Nah, dalam menjalankan tugas sebagai edukator, guru juga berfungsi sebagai motivator yang mendorong siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi suksesnya tujuan belajar. Begitu. Kemudian guru juga harus memotivasi siswa agar memiliki semangat dan kemauan untuk lebih giat belajar. Ada beberapa contoh yang dapat diterapkan seorang guru dalam memotivasi siswa. Nah, antara lainnya adalah yang pertama, kita harus mendesain tujuan pembelajaran agar lebih menarik dan jelas. Yang kedua, menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman, juga menyenangkan tentunya. Kemudian yang ketiga, memberikan reward atau penghargaan, bukan sebaliknya, memberikan hukuman atau punishment. Memberikan siswa pekerjaan rumah yang sesuai dengan kemampuan siswa tentunya ya. Kemudian contoh yang ketiga itu misalnya mendiskusikan hasil evaluasi kerja. Baiklah, yang keempat adalah asas belajar aktif, di mana siswa didorong untuk dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan guru, baik dari mental maupun secara fisiknya. Hal ini bertujuan agar siswa dapat menyerap kebermaknaan pembelajaran yang akan berguna bagi dirinya. Nah, kemudian yang kelima adalah asas kerjasama, di mana proses belajar mengajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bagaimana hidup dalam kelompok dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Jadi diharapkan dari asas ini, siswa dapat menghayati makna kerjasama dan nantinya dapat menerapkannya dalam kehidupan masyarakat. Karena siswa juga merupakan pelaku masyarakat yang sangat dituntut untuk dapat memajukan masyarakat secara bersama-sama. Kemudian yang keenam itu ada asas mandiri, di mana guru sebagai fasilitator harus dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, agar siswa dapat memaknai pembelajaran secara mandiri. Kemudian yang ketujuh adalah asas penyesuaian individu siswa. Jadi, siswa itu mempunyai kecepatan dalam menguasai suatu materi pembelajaran secara berbeda-beda di setiap masing anaknya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru dituntut untuk dapat menyesuaikan iklim pembelajaran dengan
tingkat kecerdasan anak masing-masing. Nah, guru perlu juga paham mengenai karakteristik masing-masing anak agar dapat menciptakan pembelajaran yang adaptif dengan karakteristik semua anak didiknya. Kemudian asas yang kedelapan adalah asas korelasi, di mana asas korelasi adalah mengaitkan pokok pembahasan yang akan diajarkan dengan pokok pembahasan lain dalam suatu mata pelajaran ataupun dengan pelajaran lainnya. Asas ini digunakan untuk dapat membuat suatu pokok bahasan lebih bermakna bagi siswa. Tidak jarang, siswa melupakan apa yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, korelasi pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lainnya, misalnya dengan pokok bahasan yang sudah diajarkan akan membuat siswa mengingat kembali bahasan. Contohnya, siswa belajar perkalian dalam matematika. Nah, guru dapat mengkorelasikannya dengan pokok pembahasan penjumlahan yang sebelumnya telah dipelajari oleh siswa. Nah, guru memfasilitasi siswa dalam belajar untuk mengkaitkan hubungan antara pokok bahasan tersebut dengan diharapkan siswa dapat menyerap makna pembelajaran tanpa melupakan apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah asas evaluasi yang teratur. Nah, melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh kinerja siswa dalam belajar tentunya dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama dan setelah proses belajar mengajar berlangsung. Prinsip-prinsipnya yakni menyeluruh, yang kedua berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada tujuan, yang keempat objektif, dan yang kelima adalah terbuka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen. Nah, dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, dapat digunakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip itu adalah dasar, acuan, pedoman, juga panduan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hal yang diyakini atau dianggap benar terhadap sesuatu hal. Jadi dalam peranan sebagai pengelolaan kelas, guru dapat melaksanakan tugas-tugas pengelolaan kelas dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu ada prinsip hangat dan antusias. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didiknya selalu menunjukkan keantusiasan dalam mengerjakan tugasnya atau pada aktivitas akan berhasil mengimplementasikan pengelolaan kelas. Nah, kemudian yang kedua adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan dengan sajian yang menantang akan meningkatkan gairah dan menarik perhatian siswa untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Nah, penggunaan alat atau media, model mengajar guru, dan pola interaksi antara guru dengan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan dan akan meningkatkan perhatian siswa. Nah, kevariasian ini merupakan kunci dalam pencapaian pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan siswa saat dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah keluasan. Jadi, keluasan tingkah laku guru dalam mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan timbulnya gangguan siswa serta mampu menciptakan iklim pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selain itu, keluasan dalam mengajar juga dapat mencegah timbulnya gangguan seperti keributan siswa, kemudian kurangnya perhatian, lalu tidak mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Baiklah, kemudian yang kelima adalah menekankan hal-hal positif. Nah, jadi dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Nah, penekanan pada hal-hal yang positif dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa yang positif dan memarahi tingkah laku siswa yang negatif.
Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan pada hal-hal yang positif untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah penanaman disiplin diri. Nah, pencapaian tujuan akhir pengelolaan kelas ialah mengembangkan disiplin dari seorang peserta didik atau seluruh peserta didik. Guru sendiri hendaknya dapat mengendalikan diri serta melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, jadi seorang guru harus dapat disiplin dalam segala hal apabila menginginkan anak didiknya juga berdisiplin dalam segala hal. Nah, guru sebaiknya mendorong anak untuk dapat melaksanakan disiplin diri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri dan melaksanakan tanggung jawab. Nah, jadi tadi adalah prinsip-prinsip manajemen kelas. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas. Nah, tentunya kita harus mengetahui apa sih faktor-faktor yang menjadi pendukung juga penghambat dalam proses pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, pemahaman mengenai faktor-faktor yang turut mempengaruhi manajemen kelas sangat penting untuk diketahui karena sebagai bekal kelak untuk menyukseskan pendidikan pada utamanya proses belajar mengajar tentunya. Kemudian berikut beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengelolaan manajemen kelas. Jadi faktor yang pertama adalah faktor dinamika kelas, di mana lingkungan fisik atau tempat belajar mempunyai pengaruh penting dalam pencapaian hasil proses belajar mengajar. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatkan intensitas proses pembelajaran, kemudian mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, lingkungan fisik yang dimaksud itu meliputi apa? Yang pertama adalah ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau yang sering kita sebut dengan kelas. Nah, gitu. Jadi ada beberapa syarat kelas yang baik. Berikut akan saya bacakan. Yang pertama itu adalah kelasnya harus rapi, bersih, dan tidak lembab. Juga sehat tentunya ya. Kemudian yang kedua itu ada cukup cahaya dan sirkulasi udara. Kemudian yang ketiga itu ada perabotan dalam keadaan baik, cukup jumlahnya, dan tersusun dengan rapi. Kemudian yang keempat itu ada jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. Kemudian yang kelima ada ukuran ruangan itu 8 meter dikali 7 meter. Kemudian yang keenam itu dapat memberikan keleluasaan gerak. Kemudian yang ketujuh itu dapat memberikan keleluasaan gerak, berkomunikasi pandang, dan pendengaran. Kemudian yang ketujuh itu ada pengaturan perabotan. Kemudian yang kedelapan ada kemudian yang ketujuh adalah pengatur perabotan. Maaf. Kemudian yang ketujuh adalah pengaturan perabot agar memungkinkan guru dan siswa dapat bergerak leluasa. Kemudian yang kesembilan, daun jendela tidak mengganggu lalu lintas. Kemudian yang B itu adalah mengatur tempat duduk. Nah, di mana dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka. Dengan demikian, guru dapat mengontrol tingkah laku siswa. Pengaturan tempat duduk akan memengaruhi kelancaran proses belajar mengajar. Kemudian yang C itu adalah ventilasi dan pengaturan cahaya. Kemudian yang D itu mengatur penyimpanan barang-barang. Baik, kemudian ada faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah faktor kurikulum, di mana kurikulum kaitannya dengan pengolahan kelas harusnya dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam membantu anak-anak mencapai tujuan pendidikannya yang diselenggarakan secara berencana dan terarah secara terorganisir.
Nah, karena kegiatan kelas bukan sekedar dipusatkan pada penyampaian sejumlah materi, pembelajaran atau pengetahuan yang bersifat intelektual, nah akan tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan pribadi, baik seperti makhluk individual maupun sebagai makhluk yang bermoral. Kemudian faktor yang ketiga adalah gedung dan sarana kelas. Nah, perencanaan dalam pembangunan sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan atau letak dan dekorasinya yang seharusnya sesuai dengan kurikulum yang dipergunakan. Kemudian yang faktor keempat adalah faktor guru atau seorang pengajar. Nah, di mana guru orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing. Di mana guru bukan hanya berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi atau pengetahuan tertentu. Nah, akan tetapi dalam keanggotaan masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta keaktifan Baiklah untuk faktor yang pertama adalah faktor dinamika kelas, di mana lingkungan fisik tempat belajar mengajar mempunyai peranan penting dalam pencapaian hasil proses belajar mengajar. Nah, lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatkan intensitas proses pembelajaran dan memenuhi pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, lingkungan fisik yang dimaksud itu seperti apa? Yang A itu seperti ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau yang sering kita sebut dengan kelas. Nah, di mana ruangan kelas ini mempunyai syarat-syarat menjadi kelas yang baik. Yang kedua adalah faktor kurikulum, di mana kurikulum kaitannya dengan pengelolaan kelas haruslah dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif yang menjadi tanggung jawab sekolah untuk membantu anak-anak mencapai tujuan pendidikannya yang diselenggarakan secara berencana dan terarah dan juga terorganisir. Nah, karena kegiatan kelas bukan sekedar dipusatkan pada penyampaian sejumlah materi pembelajaran atau pengetahuan yang bersifat intelektual. Akan tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan pribadi, baik sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial maupun sebagai makhluk yang bermoral. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor gedung dan sarana kelas, di mana perencanaan dalam pembangunan sebuah gedung untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangan, letak, dekorasinya yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan. Faktor yang keempat adalah faktor guru atau pengajar. Jadi guru adalah seseorang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing. Jadi guru bukan hanya berdiri di depan kelas untuk menyampaikan materi atau pengetahuan tertentu. Akan tetapi, dalam keanggotaan masyarakat yang harus aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat. Guru juga harus bisa menciptakan suasana dalam kelas agar terjadinya interaksi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Kemudian faktor yang kelima adalah faktor murid. Jadi murid merupakan unsur kelas yang memiliki perasaan kebersamaan atau sense of collective. Nah, merupakan kondisi yang penting dalam menciptakan kelas yang dinamis. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.